Ini toppingnya pakai daging sengkel. Untuk mendapatkan semua produk yang aku gunakan di video ini, bisa langsung klik di YouTube Shopping yang ada di layar. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau memasak bakmi daging sapi. Dalam bahasa Mandarin dibilangnya niuru mian. Niuru artinya daging sapi, mian adalah mie. Jadi dibagi menjadi dua penggal bahasanya ya. Aku hanya keturunan doang, tapi Mandarinnya udah nggak ngerti. Jadi kira-kira seperti itulah. Niuru mian. Nanti dicarikan bahasa Mandarinnya seperti ini ya. Ini bakal bisa jadi ide jualanmu. Jangan mie ayam, mie babi, dan mie yang lain-lain. Sesekali kita coba resep mie daging sapi. Ayo kita mulai. Chefnya abal-abal, resepnya original. Seperti biasanya kita mau iris-iris perbawangan. Bawang merahnya aku iris-iris aja. Ini aku gunakan bawang merahnya kira-kira 60 gram. Sudah selesai kita mengiris bawang merahnya. Kita sisihkan dulu. Bawang putihnya kita cincang halus. Ini aku gunakan bawang putihnya kira-kira 30 gram. Segini aja, nggak usah halus-halus amat. Bawang bombaynya kita iris asal-asal aja. Ini sisa kemarin, masih ada separuh. Ini sekitar 100 gram. Kita gabung jadi satu. Selanjutnya kita mau kupas wortel. Selanjutnya wortelnya akan kita potong julienne namanya. Seperti ini. Kita sisihkan dulu wortelnya. Kita juga gunakan sawi putih. Sawi putihnya potong seperti ini aja. Kita juga gunakan kucai. Ini kalau Mandarinnya bilangnya ciu cai, bukan kucai. Kita juga gunakan jamur shiitake kering. Ini jamur shiitakenya sudah aku rendam. Kita belah 4 aja satu buah jamurnya. Atau mau dipotong tipis-tipis juga bisa. Sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kita juga gunakan kikil atau kulit sapi. Ini kikilnya sudah aku bersihkan ya, sudah tidak ada lagi bagian dalam dan bagian luar yang kurang bersih. Ini aku potong agak segini aja. Seperti ini potong kikilnya. Kita gunakan daun bawang untuk toppingnya. Selanjutnya kita mau siapin kikil sapi. Ini daging bagian betisnya sapi. Biasanya ketika nanti di presto dia akan membulat seperti bola gitu ya. Jadi kayak mengkerut gitu. Supaya itu tidak terjadi, ini akan aku ikat untuk mengurangi mengkerutnya dia. Kalau dia terlalu mengkerut jadinya kayak jelek gitu. Kurang apa ya, saya kepengennya dia lebih panjang bentuknya.
supaya dia tidak membulat dan melebar gitu. Benang ini sebelumnya sudah aku cuci, sudah aku seduh dengan air panas ya. Nah, kita ikat yang kencang. Seperti ini ya sahabatku. Selanjutnya kita mau panaskan minyak. Ini aku gunakan sekitar 30 ml. Kita mau tumis bawang merah dulu. Tumis bawang merah sampai harum. Bawang merahnya sudah harum, kita mau masukkan bawang putih, juga bunga lawang. Masukkan Sichuan pepper dan bay leaf. Selanjutnya kita masukkan udang kering. Ini adalah ebi yang sudah aku giling, sudah di blender sampai halus. Kita tumis sampai dia berbusa. Ini aku menumis menggunakan granit cookware set. Ini tipenya IL22B. Jadi kalau kita beli satu set sudah dapat bonus ladle dan sutil. Ini cakep banget, dia sudah dilapisi dengan grey blonde Jerman. Ebinya sudah berbusa, kita masukkan tahu bancang. Bagi kalian yang tidak punya tahu bancang, bisa juga ganti dengan cabai kering atau dengan bean curd. Ini sudah harum sekali tahu bancangnya. Kita masukkan cabai bubuk. Ini cabai bubuknya aku bikin sendiri ya sahabatku. Nah, kalau cabai bubuk udah masuk, apinya kita matikan aja supaya enggak jadi gosong, supaya nggak jadi pahit. Ini masih panas kok minyaknya, masih bisa mematangkan cabenya. Jadi ini seperti mau bikin minyak cabai gitu ya, atau mau bikin saus XO gitulah. Ini pancinya masih panas banget, kita aduk sebentar lagi. Dan cabai bubuknya pun sudah mateng. Kita mau tuker wadah masaknya. Tumisannya ini akan kita pindahkan ke panci presto supaya nggak buang-buang ya sisa-sisa bumbu. Kita siramkan dengan air di sini dan kita masukkan ke panci presto. Kita kasih air sebanyak 3 liter. Lalu kita masukkan daging sapi yang sudah kita ikat tadi. Ini separuhnya sisaannya. Ini tadi lupa ditumis, harusnya ditumis sebentar supaya dia keluar aroma. Masukkan garam dan kaldu rasa sapi. Kita masukkan potongan jamur shiitake dan kita tutup rapat. Pastikan kita menguncinya sampai sangat rapat ya. Dan ini akan kita presto selama 25 menit terhitung sejak panci prestonya berbunyi. Ini aku menggunakan panci presto dari Idealife tipenya IL707. Terbuat dari material aluminium yang berkualitas tinggi, sangat tebal, sangat aman, sudah double lock seperti ini. Dan dia bisa digunakan di semua jenis kompor termasuk kompor induksi. Sudah 25 menit kita mempresto daging sapinya, kita akan matikan api kompornya dan kita biarkan sampai pancinya aman untuk dibuka. Sudah aman pancinya, kita buka. Jadi pastikan uapnya sudah turun, baru dibuka ya, supaya tidak meledak. Wow, warnanya bagus sekali. Aromanya sedap sahabatku. Kita mau icip-icip kuahnya dulu ya. Ini udah enak, tapi kayaknya kurang balance gitu. Aku mau tambahin sedikit gula pasir. Kita kasih gula pasir 5 gram, kasih garam dikit lagi. Karena nanti kan masih ditambah dengan mie-nya gitu ya. Jadi supaya rasanya lebih mantap aja. Sekarang kita mau keluarkan kikil yang sudah kita rebus. Lihat, jadi setelah diikat
Dia bentuknya jadi sama gede gitu ya sahabatku, nggak membulat kayak bola gitu. Kita mau iris-iris kikilnya. Kok kikil lagi? Apa namanya nih? Sengkel ya, bukan kikil sahabatku. Dari tadi aku ngomongnya kikil melulu. Karena ada kikil yang belum aku rebus. Jadi teringat kikil terus. Selanjutnya kita mau iris tipis-tipis sengkelnya. Ini masih panas banget. Pakai garpu aja sahabatku. Panas mateng tangan aku kalau di iniin. Kita iris tipis-tipis ya, supaya nanti makannya jadi enak. Kalau iris kayak gini nih pisaunya kudu yang tajam. Kalau nggak tajam nanti dia nggak jadi cakep. Ini pisau dari Idealife ini tajam banget loh sahabatku. Jadi ciri-ciri pisau yang tajam, dia bisa iris dengan tipis, tapi serat dagingnya tuh nggak sobek-sobek gitu. Buat sahabatku yang tanya-tanya tentang pisau ini tipenya IL162. Dia kelebihannya nggak ada sambungan pada gagangnya dan sudah terbuat dari bahan stainless steel yang high grade, sehingga tajamnya awet banget dan nggak perlu sering-sering diasah. Kita sisihkan dulu daging sapinya. Sekarang kita mau sajikan. Caranya kita ambil kuahnya. Ini kita sajikan untuk satu porsi ya. Pakaiin jamur shiitake-nya. Kita masukkan wortel. Kasih sedikit sawi. Pakaiin kucai. Kikil sapi kita masukin. Ini baru kikil, tadi bukan. Tadi namanya sengkel. Kita pakaiin mie di bawahnya. Ini aku gunakan mie Korea. Sayurannya sudah lembut, sudah mateng. Kita siramkan di atas mie. Orang naik motor ngebut-ngebut di luar ya sahabatku. Lalu kita kasih topping daging sapi di atasnya. Sahabatku, New Rumian. Mari kita coba. Hanya. Ini porsinya super gede sih sahabatku. Bisa buat makan berdua. Ini toppingnya pakai daging sengkel. Cen hao ce. Masak di rumah, masak ya.